kan untuk model atom Rutherford tadi, bedanya dengan model atom Dalton atau dengan model atom Thomson adalah model atom Rutherford sudah menyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom. Nah, model atom Rutherford ini diperoleh dari percobaan, jadi dia menembakkan partikel alfa ke dalam sebuah plat gitu ya. Nah, ketika dia menembakkan partikel alfa ke dalam sebuah plat, ini ada layarnya ya, layar untuk menangkap pantulan-pantulan dari sinar alfa. Nah, ternyata ada sinar yang diteruskan, ada sinar yang dibelokkan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa katanya menurut Rutherford itu bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan listrik positif, di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti. Karena partikel alfa itu ada yang di partikel alfa itu kan positif ya muatannya, jadi ada yang sampai dipantulkan kembali gitu ya. Kalau dipantulkan kembali kan dia berarti tolak menolak ya, ada yang diteruskan gitu, ada yang dibelokkan gitu. Nah, selanjutnya menurut Rutherford, ada muatan listrik atau elektron terletak sangat jauh dari inti. Jadi ada inti yaitu bermuatan positif, kemudian ada juga yang bermuatan negatif atau elektron yang letaknya ternyata katanya sangat jauh dari inti. Untuk menjaga kestabilan jarak muatan listrik negatif terhadap inti, maka muatan listrik negatif senantiasa bergerak mengelilingi inti. Jadi di sini Rutherford itu bedanya dengan yang lain, ada pernyataan bahwa elektron mengelilingi inti gitu ya. Jadi perbedaannya tadi, kalau misalkan yang pertama menurut Dalton, atom itu tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kalau menurut Thomson, atom itu terdiri dari bisa dibagi-bagi lagi, ada elektron, ada proton gitu ya. Tapi posisinya masih seperti kismis, jadi kayak menyebar. Kalau menurut Rutherford ada yang positif, ada yang negatif, di mana yang positif itu dikelilingi oleh elektron gitu ya. Sudah ada pernyataan ke arah situ. Nah, ini tadi seperti Ibu jelaskan bahwa percobaan Rutherford itu bila seberkas hamburan sinar alfa ditembakkan pada lempeng emas, maka sinar yang keluar dari lempeng mengalami hamburan. Dapat diamati pada cahaya terang dan gelap di layar pendar. Jadi di layar pendarnya itu ada yang terang, berarti ada yang dihamburkan, ada yang gelap, ada yang tidak dihamburkan gitu ya. Ini percobaan dari Rutherford. Nah, sebagian besar partikel sinar alfa dapat tembus karena melalui daerah hampa. Jadi ada ruang yang cukup luas ya, cukup lebar antara inti atom dengan elektron tadi, seperti makanya Rutherford itu menyimpulkan seperti itu, karena yaitu ketika partikel alfa itu ditembakkan ternyata ada yang lurus-lurus aja gitu, nembus-nembus aja, berarti ada ruang hampa di situ, ruang antara inti atom dengan elektron. Kemudian ada partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti gitu ya. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif gitu ya, sangat masif gitu. Petal masif itu, padat gitu ya, sangat masif itu adalah percobaan dari Rutherford. Untuk menjelaskan kestabilan jarak elektron terhadap gaya tarik inti, dijelaskan menggunakan gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb itu adalah gaya tarik menarik ya, antara muatan listrik gitu. Karena muatan listrik elektron berlawanan jenis dengan muatan listrik inti atom, sehingga elektron mengalami gaya tarik ya. Harusnya kan gaya tarik berarti negatif ditarik
sama inti yang positif, ya. Nah, berupa gaya elektrostatik atau disebut dengan gaya Coulomb atau gaya tarik menarik antar muatan. Gitu. Kalau misalkan negatif sama negatif tolak menolak, positif sama positif tolak menolak. Nah, gaya Coulomb-nya itu dirumuskan dengan E kuadrat per 4V kali permisivitas ruang hampa dikali R kuadrat jarak antara elektron terhadap inti, ya. Misal elektron di sini, inti di sini. Nah, ini adalah R-nya. Gitu ya. Ini gaya Coulomb, gaya tarik menarik antara, kalau dalam hal ini antara elektron dengan inti atom. Nah, untuk menjelaskan kestabilan jarak elektron terhadap gaya tarik inti juga diperhitungkan gaya sentripetal, ya. Jadi biar si elektronnya itu tidak jatuh ke inti atom, maka harus ada gaya yang mengiimbangi gaya Coulomb itu. Apakah gaya itu adalah gaya sentrifugal yang arahnya keluar? Kayak misalkan kalian waktu itu di fisika, kalau misalkan ada gaya sentripetal dan ada gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini yang keluar. Jadi gaya tarik inti itu, gaya Coulomb itu menarik elektron ke sini, gaya sentrifugal arahnya keluar, harus muter, gitu ya. Nah, gaya sentrifugal cara mencarinya adalah M kali V kuadrat per R, di mana M adalah massa elektron karena elektron kan yang mengelilingi inti, V adalah kelajuan elektron karena elektron mengelilingi inti ada kecepatannya, per R. R-nya itu tadi jarak antara elektron dengan inti. Itu ya. Kemudian kelemahan dari Rutherford. Jadi menurut Rutherford energi total akan semakin kuat elektron jatuh ke inti, tetapi kenyataannya tidak pernah. Spektrum atom kontinu padahal terputus atau diskrit. Jadi katanya energi total itu akan semakin kuat elektron jatuh ke inti. Jadi elektron itu walaupun ada gaya sentripetal, ternyata lama-lama itu nanti akan jatuh ke inti, tapi pada kenyataannya tidak. Kemudian spektrum atom kontinu itu artinya tidak terputus kayak gini terus. Padahal kenyataannya tidak. Jadi padahal kenyataan spektrum atom itu gelap, terang, gelap kayak kulit, ya. Ada lapisan-lapisannya gitu. Nah, inilah kelemahan model atom Rutherford, tapi sudah mendekati model atom yang modern sih sebenarnya. Ini ya. Nah, tadi ini adalah beberapa kelemahan teori atom Rutherford seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ini penjelasan secara keseluruhannya. Jadi teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen ketika gas hidrogen tersebut dipanaskan atau dimasukkan ke dalam tabung dan diberi beda potensial listrik searah yang tinggi antara ujung-ujung tabung. Jadi spektrumnya itu kan ada gelap terang kayak gitu ya, tidak kontinu tapi diskrit gitu ya. Kontinu itu bersambung, kalau diskrit itu kayak terpecah-pecah gitu. Teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Berdasarkan hukum Coulomb, elektron yang berinteraksi dengan inti atom akan mengalami gaya Coulomb yang berfungsi sebagai gaya sentripetal, gitu ya. Karena katanya lama-lama itu akan mengalami percepatan. Nah, kalau mengalami percepatan, maka energi elektron berkurang dan akhirnya akan jatuh ke inti atom. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Elektron tetap aja mengelilingi inti, tidak pernah jatuh ke inti atom, itu ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke model atom Bohr.